Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 Farmasi B akan menjelaskan mengenai mekanisme kontrol sekresi hormon dan fungsi hormon-hormon yang disekresi oleh hipotalamus untuk memenuhi tugas anatomi dan fisiologi manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kartika Putri Yakiasari selaku moderator, dan materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang bernama Iktafit Zahrofati, Irma Arya, Halifatul Zahra Aulia, dan Kinan Afiati. Baik, yang pertama penjelasan mengenai mekanisme kontrol sekresi hormon yang akan dijelaskan oleh Iktafit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mekanisme kontrol sekresi hormon. Yang pertama, adanya dikenal dari sistem syaraf. Contohnya, pelepasan hormon norepinefrin oleh kelenjar adrenal atau oleh medula adrenal karena ada stimulus dari sistem syaraf. Yang kedua, adanya perubahan kimia dalam darah. Contohnya, saat terjadinya sekresi hormon paratiroid, hormon ini kemudian akan disekresikan oleh kelenjar paratiroid ketika terjadi perubahan kalsium, yaitu terjadi penurunan. Maka kelenjar paratiroid akan mengekskresikan. Kemudian yang ketiga, adanya pengaruh hormon yang lain. Contohnya, yaitu ketika hipotalamus akan melepaskan hormon, GHRH akan menstimulus hipofisis untuk melalui selnya dan akan melepaskan HGH. Pelepasan HGH ini terjadi karena adanya stimulus dari hormon yang lain, yaitu GHRH. Sekresi hormon dapat terjadi karena adanya faktor dari hormon yang lain. Nah, pada tabel tersebut adalah contoh-contoh atau proses-proses yang menyebabkan terjadinya sekresi hormon karena adanya faktor hormon yang lain. Nah, pada tabel tersebut, pada kolom yang bagian kiri yaitu hormon, itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior atau anterior pituitary. Kemudian yang bagian kolom yang kedua yaitu secreted by adalah sel-sel yang mensekresikannya atau sel-sel yang menyusun adanya hipofisis anterior. Kemudian yang bagian kolom ketiga adalah hypothalamic releasing hormone, yaitu stimulus secretion, yaitu hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk menstimulus terjadinya sekresi. Yang terakhir adalah hypothalamic inhibiting hormone atau suppressing secretion, yaitu adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk menghambat atau mensuppres sekresi. Pada tabel ini menjelaskan juga proses-prosesnya, yaitu pada hipotalamus melepaskan hormon GHRH atau growth hormone releasing hormone yang terjadi di somatotrophs, kemudian akan menstimulus hormon yang akan menstimulus hipofisis anterior sehingga akan menghasilkan human growth hormone atau HGH atau hormon pertumbuhan. Kemudian hipotalamus juga dapat menghasilkan hormon-hormon yang dapat menghambat atau menekan proses tersebut, yaitu adalah hormon GHBH atau growth hormone inhibiting hormone yang dapat menghambat terjadinya menghambat sekresi hormon growth hormone GHGH. Kemudian setelah itu juga ada hipotalamus melepaskan hormon TRH atau thyrotropin releasing hormone yang terjadi pada thyrotrophs yang kemudian akan menghasilkan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH. Kemudian juga hipotalamus juga dapat mengeluarkan GnRH yaitu gonadotropin releasing hormone yang terjadi pada gonadotrophs yang akan menghasilkan FSH dan LH. Nah, setelah itu ada juga hipotalamus melepaskan hormon prolactin releasing hormone atau PRH yang akan terjadi di sel laktotrophs yang kemudian akan menghasilkan prolaktin PR atau PRL. Kemudian juga hipotalamus juga dapat menghambat proses tersebut dengan menggunakan hormon prolaktin inhibiting hormone atau PIH yang berada pada dopamin.
Kemudian, hipotalamus juga dapat melepaskan hormon CRH atau corticotropin releasing hormone yang terjadi pada sel corticotrophs yang kemudian akan menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hypothalamic inhibiting hormone atau suppressor hormone sekresi itu dapat menghasilkan hormon dopamin. Untuk hormon dan fungsinya, yang pertama ada Human Growth Hormone atau HGH, yang biasa disebut dengan somatropin. Fungsinya adalah mempengaruhi proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan melalui stimulasi sintesis protein, meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis dalam hati, memicu mobilisasi dalam tubuh, mempengaruhi metabolisme mineral, dan memacu pertumbuhan. Yang kedua ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Fungsinya adalah merangsang kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH. Fungsinya adalah berperan penting dalam sistem reproduksi dan membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Selanjutnya yaitu LH. LH itu berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan ovulasi, kemudian berperan dalam masa pubertas, kemudian diproduksi oleh kelenjar hipofisis otak, dan umumnya kadar LH akan meningkat pada saat menstruasi dan mungkin menurun pada saat menopause. Selanjutnya yaitu prolaktin. Prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI. Selanjutnya yaitu ACTH atau kortikotropin. Biasanya digunakan sebagai alternatif kortikosteroid pada penyakit reumatoid arthritis. Dan tetrakosatit merupakan analog kortikotropin yang digunakan untuk menguji adrenokorteks. Pada anak-anak biasanya ini dosis rendah lebih sering dipilih. Karena anak-anak lebih peka untuk memastikan supresi adrenal parsial yang sudah terjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu MSH atau melanocyte stimulating hormone. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, hipotalamus, dan kulit. Serta hormon MSH sangat penting untuk menjaga kulit dari sinar matahari dengan merangsang pembentukan melanin. Dari penjelasan tersebut dapat diambil poin pentingnya, yaitu mekanisme kontrol sekresi hormon itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu karena adanya signal dari sistem saraf, karena adanya perubahan kimiawi dalam darah, dan karena adanya pengaruh hormon yang lain. Dan hormon yang disekresi oleh hipotalamus itu ada 7, yaitu HGH, TSH, FSH, LH, PRL, ACTH, dan MSH. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa relasing dan inhibiting merupakan hormon-hormon yang disekresikan oleh hipotalamus, namun sifatnya berbeda. HRH itu menstimulasi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon, sedangkan HIH itu untuk menghambat kelenjar lain untuk menghasilkan hormon. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.